Sudah ada notifnya ya, Bu, ya? Ya, ya, diulangi Bu Mei. Oke, ulang bismillahirrahmanirrahim. Siap ya, Bu? Saya mulai. Selamat sore, Bu Dini. Apa kabarnya nih? Selamat sore Bu Mei, kabar baik. Terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya. Iya nih, Bu. Ada apa sih ngajak ngobrol nih di sesi ini? Kira-kira apa nih yang mau diomongin? Eh, jadi di sesi ini sebenarnya saya hanya mau perlu teman bicara Bu Mei terkait kegiatan untuk MPLS tahun ajaran ini Bu gitu. Oke, jadi tujuan ngobrol kita hari ini adalah kegiatan MPLS di sekolah Bu Dini ya. Iya. Eee, Berkaitan dengan apanya tuh, Bu? Jadi saya ingin memberikan suatu kegiatan yang lain dari tahun-tahun sebelumnya, Bu, gitu. Oh, gitu. Memang kalau di tahun lalu kegiatannya seperti apa tuh? Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu biasanya, di tempat saya itu kita hanya memberikan, stimulasi, motorik anak-anak gitu, Bu Mei. Bentuk bentuk stimulasi motoriknya seperti apa, Bu? Kalau boleh Jadi, iya, garis. jadi bentuk stimulasinya itu, kita bikin kreasi Bu Mei, misalkan anak-anak, melipat atau bikin kolase atau menggambar seperti itu Bu Mei. Oke, jadi kegiatannya seperti itu ya, Bu. Nah, Mhm. kalau dengan kegiatan seperti itu, apakah memang, ada masalah atau kenapa sampai Bu Dini berpikir ingin perubahan gitu? Iya, karena, saya ingin sesuatu yang berbeda, artinya di kegiatan yang akan saya lakukan ini tidak hanya mencakup, satu aspek itu aja gitu Bu Mei. Jadi bisa Mmm. mencakup, misalkan aspek, sosial emosional anak gitu, Bu Mei. Oke, dan untuk mencapai si aspek-aspek yang tadi mau Bu Dini capai itu, kegiatannya berupa apa yang ada di rencananya Bu Dini ini? Mmm. Jadi, saya udah keidean gitu ya, Bu Mei, Mmm, gimana untuk memberikan kegiatan tahun MPLS ini itu dengan kegiatan permainan tradisional, Bu Mei, gitu. oh gitu. Jadi benar-benar berbeda dengan yang kemarin ya, kalau kemarin yang tadi Bu Dini bilang kan ada apa, pembuatan kreasi, nah kalau ini jadi permainan tradisional. Nah rencananya permainan tradisionalnya seperti apa tuh Bu? Permainan tradisional apa Permainan aja gitu? tradisionalnya yang akan saya bawakan itu rencananya permainan engklek, terus congklak, satu lagi mungkin ular naga, Bu Mei. Oh gitu. Oh iya iya iya. Kayak, permainan tradisional yang memang, dilakukan ya sama kita dulu gitu ya. Iya, Nah, betul. keren banget sih ya. Nah kalau hambatannya Bu, atau hambatan untuk menuju itu ada nggak kira-kira? Kalau menurut saya sih hambatan, nggak ada ya, Bu Mei, karena saya berusaha, menyediakan kegiatan, aktivitas itu yang memang alatnya, sudah ada gitu, Bu Mei. Oke, kebetulan alatnya sudah ada, jadi Mhm, gangguan dan hambatannya kayaknya memang nggak ada gitu ya. Oke, mhm berarti, mhm, bisa ya direncanakan seperti apa kegiatannya ke depannya. Kira-kira gimana tuh Bu mhm. rencana kegiatannya? Jadi, ke depannya saya rencananya mau mempersiapkan, menyusun RPP ya Bu Mei, lalu berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat terkait, penerapan, RPP ini dalam MPLS, tahun ini, begitu Bu Mei. Oke, jadi menempuh langkah-langkah itu dulu ya Bu. Nah Mhm mhm. targetnya nih Bu, dengan langkah-langkah yang tadi Bu Nia bilang, ada nggak target pelaksanaannya? Targetnya di pekan ini Bu Mei, harus sudah, siap, Oke, jadi targetnya di pekan ini. satu minggu Butuh ini, iya. dukungan nggak, Bu? Butuh Tentu dukungan Bu dari Mei. siapa?
Iya, yang di sini, terkait. saya membutuhkan dukungan dari kepala sekolah tentunya, yang pasti rekan sejawat juga Bu Mei, untuk berkolaborasi dalam menyelenggarakan permainan yang pastinya, akan lebih seru ya kalau menurut saya gitu. Keren ya, Bu. Jadi ada kolaborasi dengan teman sejawat dan juga pimpinan gitu dalam hal ini ya. Mhm, mhm. Oke, jadi, sebelum pertanyaan terakhir, gimana, apakah ada yang bisa kita ambil nih, Bu, dari sesi ngobrol kita hari ini? Iya iya, tentu dong Bu Mei. Artinya, dari percakapan sore ini, diskusi kita, yang dapat saya simpulkan itu adalah, untuk pembelajaran untuk kegiatan MPLS tahun ini, saya akan memberikan, kegiatan, pembelajaran yang menstimulasi selain motorik anak juga, dari sisi sosial emosional, di mana anak-anak jadi akan berinteraksi satu sama lain, lalu mereka mengenal, aturan melalui, permainan begitu Bu Mei. Oke, keren, Bu. Nah, berarti untuk supaya tahu update-annya gimana nih, Bu? Pekan depan Supaya saya saya update ke tahu Bu Mei juga ya. ceritanya. Pekan depan saya update ke Bu Mei. Oke, siap, Bu. Berarti pekan depan insya Allah kita ketemu lagi ngobrol ya, Bu, ya? Oke oke, baik. Ya, Terima kasih Bu semoga Mei. rencana Bu Dini ke depannya lancar, sukses acaranya, Amin saya tunggu update amin. ceritanya minggu depan. Baik, terima kasih. Ya, Bu, sama-sama. Lanjut? Oke. Bentar, Bu, tarik nafas. Tarik nafas dulu ya. Stop dulu ya. Oke. Bu Mei mau minum dulu? Enggak, udah, Bu, udah tarik nafas. Oke, siap, Bu. Oke, assalamualaikum Bu Mei, apa kabar? Waalaikumsalam, Bu Dini. Baik, Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada apa nih? Katanya mau diskusi ya. Iya nih Bu, mohon waktunya. Alhamdulillah nih Bu Dini ada waktu untuk ngobrol dengan saya. Untuk apa ya Bu, ada yang mau di-sharing-kan nih sedikit tentang apa perubahan yang saya hadapi dari kurikulum 2013 ke kurikulum baru, kurikulum Merdeka gitu Bu. Oke, jadi, diskusi kali ini Bu Mei berharap bisa, meringankan atau menghilangkan galau ya, galau tentang kurikulum merdeka ya. Iya Bu. Memangnya saat ini seperti apa tuh keadaan di tempat Ibu tuh? Iya, jadi, si kurikulum merdeka ini kan memang mungkin bukan hal yang baru ya buat orang lain ya, tapi untuk diri saya sendiri karena baru terdampak di tahun pelajaran ini, jadi menghadapi kebingungan nih terutama dari istilah-istilah yang berubah gitu. Gitu sih, Bu. Mhm mhm. Jadi, seperti apa tuh contohnya istilah-istilah yang bikin bingung tuh Bu Mei? Iya, dari KI, KD gitu ya, yang sekarang berubah Iya sudah iya tidak ada iya. menjadi CP gitu ya. Dan apakah si KI, KD dengan CP ini isinya tuh sama atau enggak gitu kan, Iya masih iya iya. meraba-raba gitu, Bu. Baik baik. Kira-kira, untuk, mewujudkan supaya, kegalauan Ibu itu bisa terselesaikan, itu bagaimana tuh, Bu Mei? Oke, jadi, tentunya nggak boleh diem aja ya, Bu, harus Mhm mhm. belajar, baik secara mandiri, cari bahan-bahan dari internet. Terus ya nggak lupa juga sih karena harus kolaborasi ya Bu, jadi banyak temen lah yang harus ditanya gitu, teman-teman yang udah duluan menghadapi kurikulum merdeka, atau teman-teman sefase juga, Mhm. mungkin itu yang harus dilakukan sama saya ya. Oke, terus kalau dari skala 1 sampai 10 nih, di mana nih posisi Bu Mei dalam, eee eee, apa namanya, dalam pemahaman tentang kurikulum merdeka?
Kalau bisa diukur mungkin saya di angka 5 kali ya, Bu. Kenapa di angka Mmm, 5? mhm Karena, mhm mhm. saya udah mulai belajar nih mencari-cari informasi, apa itu CP, isinya apa gitu, tapi untuk pemahaman masih belum terlalu mendalam gitu, Bu, jadi masih Mhm banyak mhm. harus saya lakukan gitu. Oke, terus kira-kira, apa nih kriteria keberhasilan dari rencana Ibu? Kriteria keberhasilannya, mungkin pemahaman itu ya, Bu, dan Mhm, selain pemahaman terhadap diri sendiri juga harus ada hasilnya nih yang akan nanti dibawa ke kelas. Jadi mhm mhm. administrasi kelasnya juga kita harus beres dulu supaya nanti eksekusi di kelasnya nggak kebingungan gitu, Bu. Mungkin Mmm, targetnya di mhm. situ. Oke. Terus dari rencana yang tadi Ibu sudah, sebutkan ya, berkolaborasi, terus menambah, apa, pengetahuan ya, Bu Mei ya, dari alternatif-alternatif, tadi itu. Terus kira-kira target pelaksanaannya rencananya kapan tuh, Bu Mei? Jadi karena, efektifnya sudah mulai Senin depan ya, Bu, jadi targetnya dalam minggu ini harus segera dilaksanakan. Kira-kira ada hambatan nggak, untuk melakukan rencana-rencana dan pencapaian target itu tuh? Kalau hambatannya mungkin karena melibatkan orang lain di sini ya, Bu, dengan teman-teman gitu, dengan kesibukan teman-teman juga yang berbeda-beda, ya jadi salah satu hambatan kita untuk, gimana nih ngatur waktunya supaya bisa menyelesaikan pekerjaan itu bersama, walaupun kesibukannya ada gitu. Mhm mhm. Oke, jadi tadi Bu bilang targetnya kita 1 minggu ya. Menurut Bu Ya. Mei nih, siapa yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen agar rencana Ibu bisa terwujud sesuai tujuan? Dukungannya tentunya pertama diri sendiri dulu, jadi harus dijaga bener nih semangatnya untuk tetap belajar. Selain itu ya komunikasi yang baik juga nih sama teman-teman, supaya tujuan yang tadi, bisa tercapai gitu, bahwa target kita dalam minggu ini administrasi harus lengkap, jadi nanti pas di kelas udah aman gitu, Bu. Oke, jadi dukungan rekan sejawat ya yang pasti ya, Iya. supaya sama-sama gitu ya Bu Mei ya. Seperti yang tadi Bu Mei sampaikan ya. Pertanyaan terakhir dari sesi kita ini, jadi apa yang bisa diambil kesimpulannya nih Bu Mei? Ya, Bu Dini, jadi dari sesi ngobrol kita hari ini, alhamdulillah nih saya jadi tahu apa aja yang jadi lebih jelas gitu apa aja yang bisa saya lakukan supaya yang tadinya bingung gitu, saya dengan kolaborasi sama teman jadi bisa lebih apa, tercerahkan gitu ya, Bu, dan Mhm mhm. targetnya udah tahu nih saya berarti, harus menghasilkan administrasi kelas supaya di dalam minggu ini gitu, jadi di minggu depan sudah, bisa dilaksanakan di kelas gitu, Bu. Mhm. Untuk, tahu pastinya kalau progresnya berjalan sesuai dengan rencana bagaimana nih Bu Mei? Mudah-mudahan sesuai dengan rencana ya, Bu, nanti kita janji temu lagi mungkin di minggu depan ya, Bu, untuk tahu Ah, oke update-nya. oke, saya tunggu kabarnya. Iya, Baik, wah keren pokoknya ya yang pasti tetap semangat ya Bu Mei ya, mudah-mudahan dilancarkan, dimudahkan, dan apa namanya, hasil diskusi kita kali ini semoga bermanfaat Bu Mei. amin. Terima kasih banyak ya, Bu Dini, atas waktunya dan kesediaannya mendengarkan curhatan saya. Sampai bertemu di minggu Sama-sama, depan. sama-sama. Ya, Bu. Oke, Sudah. masih ada waktu ya Bu Ya, Mei? kita refleksi ya, Bu. Refleksi ya, dari Bu Mei boleh apa saya dulu? Soalnya apa ya Bu Mei ya? Eee, boleh di-share screen nggak sih, Bu, di sini? Boleh dong, heeh. Untuk refleksi, bentar ya, Bu, coba saya Heeh, coba share screen deh. heeh, share screen dulu ya.
Kelihatan nggak, Bu? Bentar, saya Oke, lagi buka. oke, kelihatan. Bentar ya, Bu, masih loading nih. Mhm. Kok lama ya? Cukup kelihatan, Bu, atau ditambah ya ukurannya? Kayaknya belum belum pindah ya, masih foldernya download nih, Bu Mei? Oh iya, belum ya, Bu? Belum? Saya ulang ya, Bu, di saya Iya, soalnya udah sih. Saya oke. ulang. Saya ulang. Kelihatan, Bu? Oke, kelihatan Bu Mei. Oke. Mulai dari saya dulu sebagai coach kali ya, Bu? Boleh, boleh. Oke, jadi refleksi hasil praktek coaching kita hari ini untuk yang sudah berjalan baik selama percakapan. Hmm, ini menurut saya dari alur percakapan Tirtanya, dari tujuan, terus identifikasi, rencana aksi sampai tanggung jawabnya tadi sepertinya sih sudah ditanyakan kepada koci, jadi sudah sesuai dengan alur Tirtanya gitu. Nah, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, ya mungkin masih apa ya, menyampaikan pertanyaan yang berbobot ya, lebih menggali lagi potensi koci, mungkin masih harus banyak berlatih gitu. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh. Jadi dalam sesi coaching ini ya memang karena terbatas dengan ruang ya Bu, daring gitu. Mungkin nanti kalau kita bertemu secara luring bisa langsung bertatapan gitu, tapi kalau dalam kondisi ini berarti saya harus benar-benar mendengar, mungkin sesekali menatap layar gitu wajah Bu Dini, melihat ekspresi itu yang menjadi apa, salah satu hal untuk kondisi present saya sebagai coach. Kemudian apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, jelas harus lebih banyak lagi latihan, mungkin dengan rekan sejawat di sekolah gitu untuk, eee, apa ya, mencari solusi dari permasalahan-permasalahan yang ditemukan sehari-hari di kelas atau di sekolah gitu, sudah mulai bisa menggunakan alur, berpikir coaching ini. Gitu mungkin Bu, kalau untuk refleksi dari saya, bisa mungkin gantian Bu Dini ya sekarang. Oke. Refleksi diri atas latihan coaching hari ini bersama Bu Mei itu, yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, yang saya rasakan, yang sudah berjalan baik selama percakapan itu, sudah mengikuti alur Tirta ya Bu Mei ya. Jadi kita Iya, awalnya tadi menanyakan tujuan, terus identifikasi, masalah, terus rencana aksi apa saja, lalu diakhiri dengan, tanggung jawab ya Bu Mei ya. Terus, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, yang saya rasakan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan dari diri saya itu adalah, mungkin hampir sama ya, kita harus, dapat, memberikan pertanyaan yang berbobot supaya, koci, kita itu bisa lebih, memaksimalkan, potensinya, lebih bisa mengeluarkan ide-idenya lagi. Itu Bu Mei, kayaknya itu yang harus saya perbaiki. Lalu apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching? Kalau menurut saya untuk, melakukan agar kondisi present sebelum dan saat melakukan coaching, yaitu benar, memang harus menatap, wajah sebenarnya Bu Mei ya, tapi karena kita, daring jadi otomatis kita lihat kamera, kalau ngeliat kamera nggak lihat mukanya gitu ya, jadi sekali lihat layar gitu. Mudah-mudahan dengan benar, jadi kita harus lebih mendengarkan ya, jadi
listening fullness jadinya ya, bukan harus benar-benar mendengarkan dengan baik supaya, apa namanya, kita bisa, apa namanya, bisa mendengarkan, bisa, apa namanya, memberikan pertanyaan yang menyambung lah gitu ya dari apa yang diungkapkan coach. Lalu apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Ya tentunya tadi yang harus diperbaiki adalah bagaimana kita atau bagaimana saya dalam memberikan, pertanyaan-pertanyaan berbobot agar bisa menggali, potensi dari, coach yang sedang saya coaching begitu Bu Mei. Kira-kira itu aja Bu Mei dari saya. Oke Bu, mantap. Keren Bu Mei. Izin stop Lanjut sharing yang ya kedua Bu. ya, satu lagi ya? Yang satu lagi bukan ada? Yang Yang 2 itu yang 2 review ada aktivitas di perlu nggak? Nggak usah? yang bawah ya Bu? Ini ya? Bukan? Mhm mhm. Enggak, yang ada 2 pertanyaan tuh yang kemarin bagian saya tuh Bu Mei. Oh, itu di Bu Cucu, di Oh Bu kita Fasil nggak, Bu. kalau itu Itu kita nggak nggak ini perlu ya? ya? Itu kita nggak perlu? Nggak ada pertanyaannya Bu kita. Nggak ada pertanyaannya ya? Oh Kemarin ini hanya ini aja di sini kemarin ya? di slide beliau sih Bu. Oh oke oke oke. Saya coba Mhm. bacain kali ya. Ibu ini ya, ada dokumentasi yang Ada kemarin nih ya? Bu Mei, heeh, ada. Oke Bu Mei, jadi yang pertama Bu Mei dulu ya, saya bacain ya. Iya Bu, boleh. Apakah yang Bapak Ibu peroleh selama berlatih coaching dengan rekan CGP? Silakan Bu Mei. Baik Bu, yang saya dapatkan dari sesi coaching ini yang tadinya memang, coaching ini menjadi hal yang baru ya Bu buat saya, dan kalau tidak dengan kayak gini ya apa, untuk berlatih apa yang sudah kita pelajari di LMS gitu, terutama, prinsip-prinsip coaching itu seperti apa, alur tirta itu seperti apa, dengan sesi latihan ini dan pembelajaran di LMS dalam modul, jadi tentunya mendapat pengetahuan yang baru dan mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam kegiatan di sekolah gitu, dan mungkin nanti jika ada kesempatan dalam, supervisi akademik gitu, jadi coaching ini bisa, dilaksanakan gitu, Bu. Ih, keren keren. Oke, yang kedua Bu Mei. Hal-hal Ini dulu. apakah terkait keterampilan coaching yang perlu Bapak atau Ibu tingkatkan di kemudian hari? Nah, tentunya kalau untuk saya pribadi nih Bu, memang pasti belum maksimal untuk keterampilan coaching ini, jadi harus banyak latihan, mungkin juga membaca lagi teori coaching-nya gitu. Jadi, eee, ketika berlatih coaching tuh nggak, apa ya Bu namanya, gelagapan gitu loh, apa Iya yang iya. harus saya tanya gitu, Iya. sama menyampaikan pertanyaan berbobot itu ya, jadi harus benar-benar, apa, menangkap inti pembicaraan coaching-nya sendiri gitu. Jadi ya Iya. itu intinya harus banyak latihan sih Bu kayaknya kalau saya. Oke, baik. Oke, cukup Bu Mei? Gimana, cukup Bu? Sekarang bagian saya ya. Oke, refleksi aktivitas pembelajaran hari ini. Yang pertama, apakah yang Bapak Ibu peroleh selama berlatih coaching dengan rekan CGP? Jadi yang saya peroleh selama berlatih coaching ini, yang pasti benar kata Bu Mei. Jadi dengan adanya praktik ini kita jadi lebih tahu ya Bu Mei ya, apa, alur tirtanya sebenarnya seperti apa, terus, paradigma berpikir coaching tuh harus seperti bagaimana gitu ya. Mungkin kalau nggak ada, praktik ini, kita agak susah ya untuk nanti tiba-tiba ada tugas harus, supervisi gitu ya dengan rekan sejawat. Jadi kalau menurut saya ini sangat sangat bermanfaat banget ya. Lalu yang kedua, hal apakah terkait keterampilan coaching yang perlu Bapak Ibu tingkatkan di kemudian hari? Yang saya rasakan yang perlu saya tingkatkan ya seperti yang tadi itu sama mungkin, memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk dapat menggali, potensi dari coachee dan bisa, menggali juga bisa memaksimalkan ide-ide yang bisa dikeluarkan coachee dalam, menyelesaikan masalahnya. Kayaknya itu Iya, aja deh Bu Mei. iya, keren. Mmm.
memang perlu banyak latihan ya, Bu, kita. Ya, Iya, kalau untuk saya sendiri benar. memang itu hal yang baru kadang, lebih kepada mentoring gitu, atau kalau Heeh. kitanya sendiri sebagai orang yang punya, sesuatu yang dipengen tauin gitu, pengennya tuh langsung aja deh jawabannya gitu kan ya, Iya. Bu. Kemudian Atau sedangkan yang mungkin seperti karena itu lebih betul, saya tipe orangnya yang nggak terlalu kepo, Bu Mei. Jadi, saya nggak akan menggali gitu, "Kenapa sih?" gitu, "Ada apa sih?" gitu. Saya bukan tipe yang begitu. Jadi ini belajar banget gitu ya, belajar, supaya heeh, mengkepoin sesuatu yang sebenarnya orang itu sendiri sudah punya solusi begitu ya. Jadi kan iya luar biasa banget gitu buat kita. Kita juga harus belajar menahan. Mungkin kita jadi nggak boleh terlalu banyak, mengajari ya kayaknya ya. iya iya, Bu, heeh. Jadi ya itu, tidak seperti biasanya gitu ya, Bu, ya? Iya iya. Ya itu ya harus jadi keberpihakan kepada murid ya seperti itu ya? Iya, Heeh, heeh, benar ujung-ujungnya ke luar situ ya, biasa kita harus sih itu. mendengarkan, menuntun gitu ya, betul sekali. Akhirnya pada akan luar biasa ujungnya semua pada modul 1.1 ya Bu Mei? Ada murid ini ya, Bu, keren ya. Alhamdulillah lah punya kesempatan di sini gitu, jadi banyak sekali ilmunya. Iya benar 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 banget, betul. Kalau dipikir-pikir, apa namanya, ini, kesempatan yang nggak semua orang dapat gitu ya. Jadi Iya, ya dimaksimalkan aja gitu untuk ke depannya seperti apa ya itu kan hanya sebagai, nah, rezeki masing-masing ya. iya, Bu, benar. Ya tujuannya adalah upgrade diri sendiri ya, Bu, Betul supaya betul makin upgrade, banyak gitu ilmunya. bener. Udah selesai, udah cukup belum waktunya ya? Iya, gimana nih, Bu? Kita kembali ke main room jam berapa ya, Bu, tadi Ini belum diinformasinya? ada info ya Bu Mei? Iya, Bu, belum. Kita nunggu di sini kali ya, Bu, ya? Mhm, Maksudnya kayaknya khawatir seperti kalau itu sebelum nanti di main room masih dipakai kelompok satu iya, ya? heeh, karena bertiga juga kan ya yang di main room. Mhm 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 mhm. Bu Mei, kira-kira dari coaching ini, kita kan nanti akan ada tugas ya dengan rekan sejawat ya? Itu, Iya, Bu. persiapannya gimana tuh, Bu Mei? Saya belum tahu, Bu. Mhm mhm Belum mhm. tahu nih karena gini juga ya, Bu, aduh, ternyata tuntutan pekerjaan kita luar biasa ya, Bu. Jadi kita Iya. harus membagi waktu, karena banyak jadi harus yang ini yang urgent dulu nih, Bu, yang kayak gini sekarang ya udah kita rukol dulu. Nah setelah ini nanti bagi waktu sebagai peran yang lain dulu gitu ya, Bu. Karena kan Oke. perannya bukan hanya sebagai ini, nanti baru dipikirkan nanti malam apa yang harus dikerjakan Bener bener untuk bener bener ya. demonstrasi. Yang istilahnya yang due duluan ya. Heeh, Iya ya iya. menurut saya ya kalau tidak begitu ya gimana ya, Bu, memang Iya, ternyata heeh. kan peran kita juga bukan hanya sebagai guru di sekolah, peran sebagai Mhm. peserta CGP, peran di Mhm. rumah juga gitu, Iya, di Bu. sekolah, ya yang mana masih awal-awal gitu ya. Mhm. Jadi ya Yang yang kayak Bu Mei urgent-urgent tadi dulu kita yang masih saya nyusun ini. segala rupanya ya, Bu. Ya alhamdulillah nih ruang kolaborasi selesai, ya Bu, berarti setelahnya kita pikirkan nih gimana demonstrasi kontekstual. Ya Mhm intinya kan mhm mirip-mirip mhm. kayak gini ya, Bu, jadi kita bisa inilah. Bu Dini dengan siapa rencana? Kalau saya sih, yang pasti saya harus bikin jadwal dulu, saya makanya udah bilang ke kepala sekolah ya, saya, Mhm, ada tugas untuk, coaching rekan sejawat, saya bilang gitu. mhm mhm. Terus kata kepala sekolah saya, "Oh iya oke, kapan?" gitu ya. Oh nah, mungkin saya dari sisi saya harus nyiapin pra-observasi dulu kan ya Bu Mei ya, pra-observasi dengan guru sejawatnya itu. Tapi saya diizinin nggak Bu? Diizinin, malah saya disuruh Mhm. coaching semua guru Bu Mei. Saya Itu bilang, kesempatan sih, Bu. oke boleh Mhm dijadwalkan Bu," saya bilang gitu. "Tapi mhm untuk tugas saya ini, saya minta satu guru dulu ya," saya gituin. mhm. Karena, Oh kan gitu ya. saya harus masukin upload, video segala macam, saya Iya. bilang gitu. "Oh oke oke, boleh boleh." Jadi ya, karena kan juga ini kayaknya nanti, pas terakhirnya itu kita sama PP ya? Kalau saya lihat di itunya.
Untuk yang aksi nyata ya, Bu? Mhm mhm, Modul aksi ini? nyata. Mhm mhm. Dengan rekan sejawat ya, Bu, ya? Mhm. Saya belum sampai situ sih. Dari situ ya? Bukan kan kalau yang demonstrasi kontekstual ini bukan dengan rekan CGP lain? Yang bertiga itu, iya, heeh. Nah, yang Mhm, aksi nyata dengan rekan sejawat, tapi nanti si mhm. observer-nya itu PP kalau saya baca sih begitu, cuman Oh, mungkin apa jadi nanti ada ada perubahan atau tidak gitu ya, di aksi nyatanya sih begitu Bu Mei, gitu. Ya mudah-mudahan mhm, sih nggak perlu jadwal PP ya, karena kasihan juga ya gitu ya, mhm. padat banget nanti belum kita PI 4 gitu kan, PI 4 kan juga kita praktik ngajar tuh ya, betul ya? Iya. Mhm Oh, dia mhm. iya saya belum baca sampai situ, Bu. Saya ngintip-ngintip Makanya dulu supaya bisa siap-siap gitu. iya sih, benar. Memang kayak gitu sih, Bu, harusnya ya, diintip dulu sedikit, oh ya, jadi tahu jadwalnya tuh kan Bayangannya ya. harus disusun gitu. Oh, luar biasa hektik. Gimana ya, Keren deh pokoknya. para pimpinan yang lebih full gitu lagi kegiatannya, kayaknya Iya ini ya, aja, benar benar. Kemarin libur tapi nggak liburan ya kalau kata kata Pak, apa, kata Pak penanggung siapa, Pak jawab Saifuddin CGP ya? kemarin ya, libur tapi nggak liburan. Tapi nggak libur. Tapi toh nggak ada pekerjaan yang selesai juga, Bu, artinya, dikerjakan, nambah yang lain gitu. Ada lagi yang baru ya. Dinikmati, disyukuri. Dinikmati saja, dijalani gitu ya. Kalau kata kepala sekolah saya, jalanin aja satu-satu entar juga selesai gitu ya. Ya benar Iya, juga sih. makanya dijalani satu satu, ya udah yang di Dikerjain depan satu-satu aja juga dulu. selesai katanya, nggak usah dipikirin, dikerjain aja katanya gitu. Ya iya sih Soalnya bener kalau juga. dipikirin aja, nggak dikerjain, Nggak nggak selesai dikerjain ya nggak juga. selesai. Ah, Gimana di sana murid-murid itu aman ya? Murid baru ya? kan kemarin MPLS hari pertama, ini ya Bu, masih di outdoor gitu ya bersama. Nah, masuk kelasnya baru hari ini, jadi baru bertemu dengan Mmm, anak-anak murid untuk pertama kali nih, anak murid yang iya. baru di tahun pelajaran ini. Mudah-mudahan aman, lancar, Iya, sentosa. mudah-mudahan aman, lancar ya, sentosa semuanya. Walaupun ada peralihan kurikulum, tapi kan tidak mempengaruhi, apa namanya, intinya prosesnya sama aja gitu ya, cuman memang Mhm. dokumentasinya yang agak beda gitu ya. Ya ya, semakin ke sini sih dengan, ya kembali dibaca, kembali ngobrol Mhm gitu dengan mhm. teman yang sudah ya akhirnya lama-lama agak ya makin Cerah terbuka, oh ya? ya gini Mhm. gini gitu Oh ya, Bu, ya. begini, oh begitu, oh Oh itu iya aja gini gitu ya ya? gitu. Oh iya, oh begini toh gitu. Takutnya tuh Biasanya akhirnya jadi, disampaikan oh iya bener juga, oh ini kan udah tahu kita begini ya, gitu. iya, oh gini aja ya sebenarnya gitu. Ya cuma perlu adaptasi dengan materi yang berbeda gitu ya, bukan karena Mmm. kalau saya pribadi kan ini Bu, Itu buku kelas paketnya 6 juga lain gitu ya, yang dipakai ya, untuk anak-anak juga? iya Bu, berbeda gitu kan kalau yang Mmm. kemarin tema tuh ya, dan Mhm. saya udah terus-menerus di kelas 6 jadi sampai hafal posisi materi tema 1 sampai tema 9 waktu itu tuh udah saya Halamannya ya? hafal karena udah kelas 6 bertahun-tahun. Nah, ini sekarang kelas 6-nya alhamdulillah dikasih kepercayaan untuk belajar lagi kan ya. Iya Maksudnya iya kesempatan iya. ini kan untuk ya udah akhirnya belajar lagi. Iya iya, bener bener. Kalau nggak gitu stuck katanya ya, Iya, harus terus benar benar. berat. Tapi artinya memang, kan biar ada perbedaan tuh jadinya kemarin yang megang kelas 6 dengan yang kelas 6 sekarang gitu kan ya? Mhm mhm. Mhm. Ya, mudah-mudahan ya, Bu. Iya, semangat Ya deh hanya itu, pokoknya. kan bener kata Budi nih dijalani aja, jalani satu-satu, akhirnya entar juga perpisahan juga dengan anak-anak gitu pasti Oh akan iya, sampai. nggak terasa kan? Ya, Mhm, nggak terasa. akan Kemarin sampai perpisahan ke Kak. mana Bu Mei? Berapa kelas tuh kelas 6-nya tuh Bu Mei? Di sekolah saya ada 5 kelas, Bu. Satu Mmm. kelasnya kira-kira isinya 35-an lah, jadi sampai 170 untuk satu jenjang. Iya iya iya. Bu Dini gimana? Satu kelas berapa anak? Anak TK soalnya kan? Alhamdulillah, anak saya yang kelas B tahun ini 5 orang aja Bu Mei.
Oh gitu Bu, 5. Iya, drastis Fokus banget ya Bu deh. berarti? Mhm. Di lingkungan saya tuh TK kebanyakan begitu, malah ada yang cuman 1. Kalau saya jadi orang tua muridnya, saya senang banget Bu. Anak Iya, saya saya juga. diajarin Anak saya sama jadi guru eksklusif, secara belajarnya fokus. intensif ya. Heeh. Karena untuk anak saya sendiri aja Bu, TK 20 satu kelas. Banyak Walaupun gurunya sekali. memang 2 ya Bu, Heeh gurunya heeh. 2, tapi ya kan kalau 20 anak bayi-bayi gitu kan luar biasa ya pendidikan. Tapi percaya deh, guru mah punya 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 rahasianya masing-masing. Iya, Punya ada apa magic-nya namanya, Bu kalau di ada kelas ya. magic-nya sendiri-sendiri, iya. Heeh. Luar biasa deh pokoknya. Saya aja guru TK ngelihat teman-teman TK yang udah duluan ngajar itu, ih luar biasa banget deh kalian. Sabar, Iya, telaten. mhm, Iya luar emang. biasa. Tapi Maksudnya ngebayangin karena anak saya TK kan ya Bu, jadi, luar biasalah. Penghargaan setinggi-tingginya buat guru TK. Saya aja nggak sabar ngadepin anak saya sendiri, ini guru TK-nya dengan lemah lembut. lemah lembut gitu ya. Tapi Posisi anak-anak tuh sekolah memang kalau gimana sama sih, Bu? orang tua juga lain kali Bu Mei. Iya sih, nggak Mhm. tahu itu udah gimana ya, Bu, alam bawah sadar apa gimana ya? Itu ada magic-nya, kalau dengan guru ada magic-nya ya. Iya, sampai kadang ada Posisi orang tua, "Bu guru bilangin dong," gitu, eee, "karena nggak nurut di rumah," gitu ya, nurutnya sama bu guru. Oh oh. iya, itu ini ya, tapi Bu, termasuk perkembangan apa, emosional atau apanya ya, Bu? Saya pernah denger Mhm yang dari, Dokter Aisyah Dahlan itu ya. mhm. Maksudnya memang pada posisi usia sekian sampai sekian, yang dia dengar, ya gurunya gitu. Iya bener, kan, dia belajar dari mendengarkan gitu, mungkin gurunya ngomongnya lebih enak, bahasanya kan gitu bisa ya, gitu kan, ada pakai nyanyi-nyanyi gitu. "Yuk Oke, boleh kembali," silakan kata bu kembali. cucu tuh, "silakan kembali Bu, ya," katanya. ini, untuk record-nya bentar ya Bu, jangan ditinggal. Mhm, jangan keluar dulu, iya, Bu Mei off dulu, Un heeh. untuk record-nya stop recording ya Bu, Iya, stop recording, stop recording, will sampai be keluar notif saved kali ya? in organizers Google Drive. Stop